Perintah Perang Dewa Naga Bab 1288-1294. Tombak Pemecah Awan. Barang-barang Huo Qinyu juga merupakan satu-satunya senjata Huo Qinyu ketika dia berada di Longguo. Huo Qinyu menggunakan senjata di tangannya untuk membunuh pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya, yang juga membuat reputasi Huo Qinyu melambung. Bahkan di Longguo, Huo Qinyu pernah memiliki reputasi sebagai mulan kontemporer. Belakangan, tombak Duanyun juga menghilang sepenuhnya dengan menghilangnya Huo Qinyu. Ling Tian pernah berpikir bahwa tombak Duanyun menghilang selama perang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu disembunyikan di tangan keluarga Huo. Melihat Duanyun Spear lagi pada saat ini, suara dan senyum Huo Qinyu tampak ada di matanya sejenak. Klik. Kemarahan melonjak ke dalam hatinya saat ini, dan pembuluh darah muncul di punggung tangan Ling Tian, seolah dia akan mengamuk. Kebencian ini, balas dendam ini, kemarahan ini, semuanya membara di hati Ling Tian. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Ling Tian, dan itu adalah membunuh Huo Ting dan merebut tombak awan. Dalam satu gerakan, mempertahankan martabat ibu. Kemarahan yang ditampilkan pada Ling Tian membuat Huo Ting benar-benar menyadarinya saat ini, dan yang terakhir bahkan tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, apakah kamu merasa sangat tertekan saat melihat tombak pemecah awan ibumu? Saat itu, setelah Kaisar memenggalnya dengan tangannya sendiri, apakah kamu tahu apa yang dia bicarakan ketika dia sekarat? Dia meminta Kaisar untuk memberimu tombak pemecah awan. Kata-kata Huo Ting bahkan lebih menghina. Itu bahkan menembus hati Ling Tian seperti pisau tajam. Nyeri. Sakit yang memilukan. Bagaimana kebencian seperti itu bisa dipadamkan dengan begitu mudah? Semua orang di Jin Xiu bahkan lebih cemas ketika mereka mendengar kata-kata Huo Ting, dan meminta pertengkaran. Tuan Villa, tolong beri saya perintah rasa sakit Dewa Perang. Mendengar penghinaan Huo Ting saat ini, bisa dibayangkan kemarahan di hatinya, dan dia ingin berubah menjadi iblis dan membantai Huo Ting di depannya dengan tangannya sendiri. Kebencian ini hanya bisa dibasuh oleh darah. Permusuhan ini hanya bisa dihancurkan dengan membunuh. Jin Xiu meminta pertarungan, dan terdengar semburan teriakan pembunuhan, dan teriakan pembunuhan mengguncang langit, yang membuat fajar langit tiba-tiba muncul. Fajar. Matahari pagi sekarang. Sinar Cuyang terpantul di wajah Ling Tian. Raja menyipitkan matanya dan menatap Cuyang saat dia naik ke langit. Ada lebih banyak rasa sakit di matanya, dan dia berbisik pelan, "Ibu, apakah ini berasal dari sentuhanmu?" Cuyang sehangat ibu kandung. Tangannya seolah menyembuhkan rasa sakit di hati Ling Tian. Namun, bagaimana Anda bisa melepaskan kebencian karena mempermalukan ibu Anda dengan begitu mudah? Saat ini, satu-satunya pilihan adalah melepaskan dan berjuang. Kebencian ini keluar. Menjadi marah. Segera, postur mendominasi muncul di tempat kejadian lagi. Mata Ling Tian terpaku, pikirannya tenggelam, matanya menyapu Huo Ting di depannya, dan dia mendengus dingin, kamu tidak pantas mendapatkan Cloud Breaking Tombak. Kata-kata itu jatuh sesaat. Tiba-tiba, gelombang udara yang mendominasi bergegas menuju Huo Ting di depannya. Gelombang udara menyapu sesaat. Segala sesuatu di tempat kejadian menjadi sombong lagi. Di bawah tekanan sombong, Huo Ting juga bersenandung pelan, dan menjentikkan tombaknya. Bajingan kecil, biarkan kudanya datang ke sini, jangan berpikir bahwa Kaisar benar-benar takut padamu. Setelah beberapa saat mendengus dingin, keganasan di mata Huo Ting muncul sesaat, dan kemudian dia bergegas keluar dengan lebih kuat. Sosok yang mendominasi. Kedipan mata menjadi Afterimage, dan saat Afterimage muncul sesaat, semua yang ada di tempat kejadian, dan badai angin, keluar dalam sekejap. Gelombang udara yang ganas sebenarnya menuju ke arah Ling Tian. Tuan Villa. Semua orang di Jin Xiu berseru kaget, tetapi melihat Raja mengangkat tangannya, mundur. Tanpa ragu-ragu, Ling Tian menginjak dengan keras, dan kemudian bergegas pergi. Pada saat ini, Ling Tian tidak memiliki senjata di tangannya, bukan untuk hal lain, tetapi karena senjata di tangan anjing tua Huo Ting. Itu tombak Cloudbreaker. Hal ibu kandung. Bagaimana itu bisa dihancurkan? Melihat penampilan Ling Tian, Huo Ting menjadi lebih dingin. Bajingan kecil, kamu benar-benar ingin mengambil tombak dari Kaisar dengan tangan kosong. Itu konyol.
Suara konyol. Titik. Serangan di tangan Huo Ting bahkan lebih ganas, semburan kekuatan meletus dari tombak pemecah awan, kekuatan yang mendominasi mengejutkan semua orang di tempat kejadian, dan Ling Tian mengerutkan kening. Sosok itu bergerak. Menghindari serangan tombak awan, tetapi teknik tombak keluarga Huo sangat canggih. Ketika Huo Ting mengambil tombak panjangnya, dia menembak ke arah Ling Tian dari sudut yang rumit. Semua orang takut padanya. Lei He juga mengepalkan tinjunya erat-erat, tidak berani gegabah. Kekuatan Kaisar Semu. Tidak untuk diremehkan. Untuk sepersekian detik, gosip fusi menyebar ke seluruh tubuh Ling Tian lagi. Bergosip. Kekuatannya bisa bergetar. Berdiri menghadap Qianmen lagi, Cloud Breaking Spear menyapu ke arah Qianmen sejenak, dan mendarat langsung di Qianmen. Ketika Qianmen berbalik, tombak itu benar-benar dibelokkan. Adegan yang mendominasi. Huo Ting terkejut lagi, dan berseru, langkah macam apa ini? Hah? Ling Tian mendengus pelan, anjing tua, misteri gosip fuksi berada di luar pemahamanmu. Dengusan itu jatuh sesaat. Di telapak tangan Ling Tian, cahaya mutlak muncul kembali, dan segera meledak ke arah Huo Ting di depannya. Telapak tangan raksasa jatuh. Kekuatan Seng. Itu juga pertama kalinya Huo Ting merasakan tekanan yang mendominasi di bawah tekanan ini. Huo Ting juga menembak telapak tangan raksasa di depannya, dan saat telapak tangan raksasa itu hancur sesaat, tubuh Huo Ting juga banyak mundur. Pada saat ini, di wajah Huo Ting, kegilaan itu bahkan lebih kuat. Bajingan kecil, sungguh konyol kamu ingin melawan keluarga Huoku dengan kekuatanmu sendiri. Dia bersenandung pelan. Titik. Tombak Duanyun bahkan lebih kejam, tapi sayangnya, di depan gosip fuksi, betapapun liciknya Anda, itu seperti memukul kapas, dan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Ling Tian. Sebaliknya, Huo Ting, saat dia terus menyerang, kekuatan di tubuhnya banyak dikonsumsi. Jika ini terus berlanjut, sebelum Ling Tian bisa menyerang, dia akan kelelahan sampai mati di sini. Pikiranku jatuh seketika. Mata Huo Ting menjadi lebih dingin, bajingan kecil, jika kamu memiliki kemampuan untuk menghadapiku secara langsung, jangan bersembunyi dan bersembunyi. Pahlawan macam apa kamu yang bersembunyi dan bersembunyi seperti ini? Seni bela diri, jika kamu tak terkalahkan, apalagi yang kamu inginkan? Kata-kata itu jatuh sesaat. Ling Tian datang lagi dengan pengeboman. Saat pengeboman jatuh, pintu kosong di depan Ling Tian juga terbuka lebar. Hanya satu tembakan bisa membuat Ling Tian marah di tempat. Huo Ting melihat pemandangan seperti itu. Dia juga mencibir, nak, kamu tidak bisa menahan napas. Huo Ting hendak membunuh sesaat, tetapi melihat senyum aneh di sudut mulut Ling Tian. Senyum seperti itu membuat Huo Ting gemetar di mulutnya. Hati itu tidak baik, jatuh ke dalam perangkap. Sayang sekali. Sudah terlambat, tubuh Ling Tian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, bergegas maju, menghilang, dan muncul kembali. Dia berada di belakang Huo Ting, dan saat dia muncul, Ling Tian menggeram rendah, anjing tua, mati. Titik. Ling Tian mengangkat lututnya dengan berani dan menabrak Huo Ting di depannya. Di atas lutut, ada lebih banyak getaran angin dan awan. Ledakan. Ling Tian membanting lutut, dan dengan kecenderungan untuk mencabik-cabik thunder, dia menghantam bagian belakang Huo Ting di depannya. Dijatuhkan dengan satu lutut. Kekuatan lebih makmur. Oh! Saat satu lutut jatuh, warna kulit Huo Ting berubah drastis, dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Darah memuntahkan sesaat. Tubuh Huo Ting, lebih seperti burung dengan sayap patah, jatuh dengan keras, bahkan tombak pemecah awan di tangannya saat ini terlepas dari telapak tangannya, dan mata Ling Tian membeku ketika tombak dilepaskan dari tangannya. Berkedip. Dia meraih tombak di depannya. Menunjuk Huo Ting di depannya dengan tombak pemecah awan, dia bersenandung pelan, anjing tua dari keluarga Huo, aku akan menusuk dadamu dengan tombak pemecah awan hari ini. Bahasa Raja. Semua orang terkejut. Saat Huo Ting mendarat, dia memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya sepucat kertas. Semua orang di keluarga Huo bahkan lebih terkejut, dan berkumpul di sekitar Patriark. Patriark. Saat keluarga Huo berseru, Huo Ting mendengus pelan, bajingan kecil, kamu benar-benar menipu orang. Berisik.
Dengan suara sapuan tombak pemecah awan, Ling Tian merasakan desir di dalam hatinya, "Ibu, Tianer akan menggunakan senjatamu hari ini, dalam posisi Mulan di kerajaan Zanlong, untuk membunuh semua pelaku kejahatan di bawah tombak pemecah awan." Pikirannya jatuh. Ingat. Penyebutan senjata panjang URL. Niat membunuh di mata Ling Tian menjadi lebih kuat, hampir dalam sekejap mata, Ling Tian bahkan bergegas pergi. Keahlian menembak yang ganas. Tampilkan legenda raja lagi. Menghadapi paksaan mutlak Ling Tian, semua orang di keluarga Huo juga marah, dan mereka memblokir Huo Ting satu demi satu. Adegan bertahan hidup dengan kematian mengejutkan penonton, tetapi Ling Tian mengerutkan kening. Dia bersenandung pelan lagi, mereka yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Bersenandung pelan. Ling Tian tidak ragu-ragu lagi, dia memecahkan pistol awan di tangannya, dan sekali lagi mengambil posisi menghancurkan awan, dia menebas dengan satu tembakan. Ledakan. 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 Segera, ada semburan ledakan di tempat kejadian, dan dengan suara ledakan, kabut berwarna darah muncul di tempat kejadian, dan sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya terlihat di antara kabut darah. Terpesona oleh satu tembakan. Bahkan ketika Huo Ting menghadapi serangan seperti itu lagi, tubuhnya mundur dengan ganas, matanya gemetar, sungguh kekuatan yang mengerikan. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada tombak pemecah awan, ada ledakan kekuatan yang bisa membelah dunia. Terlihat. Di bawah kekuatan ini, semuanya seperti tahu. Ini benar-benar mengejutkan. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Asap menghilang. Berdiri dengan bangga sendirian, itu tidak lain adalah Ling Tian. Saat ini, Ling Tian memegang pistol di satu tangan, dan matanya menjadi lebih dingin. Orang-orang dari keluarga Huo, jika ada halangan, bunuh tanpa ampun. Kata-kata raja jatuh. Semua orang di Jinxiu bahkan melangkah maju serempak, mengacungkan pisau panjang mereka dan berteriak serempak. Bunuh. Petik 2 tanda seru. Bunuh saat ini, semua orang seperti binatang buas di penjara, menunggu perintah, mereka semua bisa bergegas keluar dan benar-benar merobek keluarga Huo yang kuat di depan mereka. Melihat pemandangan di depannya, Huo Ting juga memiliki tatapan dingin di matanya, "Bajingan kecil, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Huoku." Kata-kata itu jatuh. Huo Ting mendengus pelan, para murid dari keluarga Huo mendengarkan perintah dan mulai bertarung. Saat Huo Ting minum sebentar, sebuah tirai tipis muncul tepat di atas seluruh keluarga Huo, dan saat tirai tipis menutupi saat, rasa penindasan ekstrim terselubung di hati semua orang di Jinxiu Villa. Rasanya seperti gunung Tai runtuh. Perasaan tertindas yang ekstrim membuat orang yang lemah cenderung berlutut di luar susunan. Bahkan murid-murid Jinxiu menyerang satu demi satu, tapi sayangnya, serangan mereka jatuh ke tirai tipis, seperti memukul kapas, dan menghilang tanpa jejak. Adegan seperti itu. Huo Ting tertawa keras, "Sampah, bersiaplah untuk mati." Dia mendengus dingin. Kekuatan Seng. Murid-murid dari keluarga Huo berteriak serempak, seolah-olah mereka sedang melampiaskan amarah mereka, tetapi di bawah tirai tipis, Ling Tian mematahkan senjata Cloud dengan pentungan, dan mendesah pelan, "Ibu, Tianer telah memberikan murid-murid dari keluarga Huo kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Ini adalah kesempatan besar. Sayangnya, mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Jadi, kita tidak bisa lagi menyalahkan Tianer karena kejam dan kejam." Gumamnya. Kaki Ling Tian, ada riak berwarna darah, seperti gelombang, menyebar terus-menerus, dan saat riak menyebar, di bawah tirai tipis, terdengar semburan suara menderu. Melihat ini, Huo Ting juga berseru, "Ini adalah..." Sebelum Huo Ting memikirkannya, dia melihat Ling Tian menghentakkan kakinya dengan ringan di depannya. Satu kaki jatuh. Tanah bergetar. Seluruh keluarga Huo gemetar. Sebelum Huo Ting dapat memikirkannya, raja bersenandung pelan di depannya, "Hari ini, seluruh keluarga Huo setia kepada keluarga Huo. Tidak ada yang melarikan diri." Tindakan heroik itu menyentuh. "Saya telah mengeluarkan perintah raja, dan hari ini, mereka yang melawan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Kalian, jika tidak mematuhi perintah raja, kalian akan melawan dengan kematian."
Perintah pemilik Jin Xiu Villa, memenuhi tekadmu. Kata-kata Ling Tian terdengar sesaat, dan orang-orang cantik di tempat itu langsung merasa kosong. Sepertinya paksaan tadi benar-benar hilang, tapi Huo Ting tertawa terbahak-bahak, bajingan kecil, di bawah formasi besar keluarga Huo saya, Anda dapat melindungi diri sendiri ini masalah. Bagaimana kamu bisa menembak keluarga Huo saya, membual, dan tidak takut meledakkan langit? Hari ini, satu-satunya orang yang mati adalah kamu. Kata-kata Huo Ting jatuh sesaat, tetapi dia melihat lingkaran cahaya di depannya terguncang secara terang-terangan. Saat bukaan dibuka, hati semua orang semakin bergetar, sebelum mereka sempat memikirkannya, semua orang juga tiba-tiba gemetar. Tubuh mundur. Huo Ting bahkan melihat bahwa di dalam asap serigala, patung Buddha emas yang mendominasi perlahan-lahan berputar melintasi langit saat ini. Patung Buddha berubah menjadi langit. Huo Ting terkejut, tidak bagus. Saat seruan itu jatuh, Huo Ting hendak bergerak, tapi sudah terlambat. Patung Buddha di belakang Ling Tian berubah menjadi langit sejenak, dan saat Buddha patung berubah menjadi langit, ada suara Buddha yang mendominasi di tempat kejadian. Langsung. Pada patung Buddha, satukan kedua tangan Anda. Ling Tian. Buddha. Sepertinya menyatu, dan ketika bibir Ling Tian sedikit terbuka, mulut Buddha juga sedikit terbuka, dan kata agung segera meledak di tempat kejadian, patah. Bang. Tanda seru. Ledakan. Ledakan. Dengan suara pecah, patung Buddha mengangkat tangannya dan menamparkan tirai tipis dengan telapak tangan dengan pukulan yang mendominasi, seluruh tirai tipis mulai bergetar lebih banyak lagi. Klik. Di tirai cahaya, ada celah lain. Saat retakan muncul sesaat, seluruh tirai cahaya menyebar seperti jaring laba-laba dalam sekejap. Jaring laba-laba menyebar. Tirai cahaya meledak. Oh, oh, oh. Saat tirai tipis meledak, anggota keluarga Huo di tempat kejadian memuntahkan darah satu demi satu, dan tubuh mereka terus terbang terbalik. Pada saat ini, di mata mereka, ada lebih banyak keterkejutan, ya Tuhan, formasinya benar-benar rusak. Bagaimana dia melakukannya? Apakah aku bermimpi? Apakah itu terlalu menakutkan? Titik. Huo Ting juga melebar matanya, tidak, ini tidak mungkin, bagaimana kamu masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Menurutnya, Ling Tian terus bertarung, dan kekuatan di tubuhnya harus terus menurun, tetapi kekuatan Ling Tian telah menyegarkannya. Pemahaman berulang kali. Tepat ketika Huo Ting terkejut, dan melihat serigala itu berasap, dia mengirim kata lain kepada Wang Ling, bunuh. Bunuh dengan satu kata. Semua orang di Jin Xiu segera berdiri, dan kemarahan yang telah lama terpendam pecah di dada mereka saat ini. Semua orang melambaikan pisau panjang mereka dan bergegas keluar, bunuh. Robek bajingan ini di depanmu. Titik. Ini adalah hari ketika Villa Jin Xiu saya bangkit, dan mereka yang menghalangi jalan saya akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang Jin Xiu. Dengan niat membunuh, dia menyerbu pergi. Kelopak mata Huo Ting terus bergetar. Dia tanpa sadar ingin bergabung dengan lingkaran pertempuran, tetapi dia merasakan niat membunuh yang mendominasi di depannya, menguncinya sejenak. Di bawah niat membunuh ini, Huo Ting merasa tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Dalam asap serigala di depan, Raja menggeram, anjing tua, bayar nyawa ibuku. Dia menggeram. Ling Tian menggenggam Cloud Breaking Spear dan menikamnya. Tembak seperti naga. Ada dengungan lain di tempat kejadian, dan Huo Ting melihat ke arah tombak penghancur awan dengan matanya, pupil matanya bergetar, dan dia berteriak, hidupku sudah berakhir. Menderu. Pistol panjang mendesak. Tombak pemecah awan, yang membawa kekuatan pemecah awan, mendatangi dada Huo Ting dengan paksa. Melihat ini, banyak anggota kuat dari keluarga Huo juga berseru, lalu melangkah maju untuk melawan. Disayangkan. Menghadapi pukulan keras Ling Tian, bagaimana mungkin orang-orang ini menjadi lawan Ling Tian, tetapi dalam sekejap mata, mereka benar-benar ditembus oleh tombak pemecah awan, dan saat tombak pemecah awan menembus, terdengar suara engahan di pemandangan. Oh! Oh! Setiap kali ada suara tumpul, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tempat kejadian melihat pemandangan di depan mereka,
hati semua orang gemetar hebat dan bahkan merasa lebih takut di hati mereka. Tapi dalam sekejap, di atas tombak, ada 3 mayat, seolah-olah dirangkai. Mereka bertiga mengenakan pakaian yang sama. Ling Tian meraung, "Pergilah." Ling Tian membalik pergelangan tangannya dan mendarat di Cloud Breaking Spear. Mayat itu hancur berkeping-keping. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mayat itu hancur sesaat, semburan ledakan terdengar di depannya, dan darah yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari tempat kejadian, dan kabut darah tebal juga berkedip sesaat. Mata Huo Ting bingung. Di bawah lapisan kabut darah, tombak Duan Yun menembus dengan postur seorang kaisar antara hidup dan mati. Huo Ting hampir secara naluriah mengerahkan energinya untuk melawan, tapi sayangnya, gelombang udara pelindungnya. Di depan Ling Tian yang marah, dia seperti tahu. Klik. Tetapi pada saat konfrontasi, He Jian melihat retakan pada tirai pelindung cahaya. Retakan muncul sesaat, dan itu bahkan lebih terlihat pada tirai cahaya, seolah-olah itu rusak seperti jaring laba-laba, dan tirai cahaya itu benar-benar hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Tirai cahaya pecah. Terlebih lagi, pada saat ini, tombak Duan Yun benar-benar menembusnya dalam sekejap dengan sikap mendominasi, tetapi langsung mendarat di dada Huo Ting dalam sekejap mata. Oh! Tombak itu menembus tubuhnya, dan darah keluar lagi. Ah! Huo Ting juga berteriak kesakitan. Di bawah kekuatan tombak, tubuh Huo Ting terus mundur saat ini. Jempol. Setelah mundur terus-menerus, Huo Ting mundur langsung ke pintu rumah Huo. Tidak ada jalan kembali. Ling Tian mendengus dingin, mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, dan menyerang dengan terang-terangan. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membalik pergelangan tangannya, dan dalam sekejap, tombak itu menembus gerbang keluarga Huo. Momen. Mulai. Oh! Huo Ting juga memuntahkan seteguk besar darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat, tetapi pada saat ini Huo Ting menyeringai, "Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah akhirnya? Pada saat itu, kamu dan villa indahmu pasti akan mati," kata Huo Ting. Raja tetap diam, mengangkat alis pedangnya, melirik Huo Ting di depannya, dan menggenggam tombak erat-erat dengan tangannya yang besar. Melihat darah yang meluap dari dadanya, yang menodai seluruh senjata, Ling Tian merasa lebih percaya diri. Mencela. Menggelengkan kepalanya sedikit, Ling Tian membuka bibirnya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, "Huo Ting, kamu masih belum tahu bagaimana harus bertobat sampai sekarang." Bertobat. Huo Ting mencibir, "Kaisarku, ada apa?" Pertanyaan. Protes Wang Wei. Alis pedang Ling Tian mengerutkan kening. Pada awalnya, ibuku dan ayahku saling mencintai dengan tulus. Jika kamu tidak memberkatinya, tidak apa-apa. Mengapa kamu membunuhnya dengan kejam? Tidak ada tulang yang tersisa. Di mata Ling Tian, darah padat meledak, memaksa niat membunuh terakhir di dalam hatinya, seolah-olah di bawah malam, seekor singa yang marah bergumam. "Katakan padaku, Tuan, di mana kamu meletakkan tubuh ibuku? Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mengerti apa hidup lebih baik daripada mati," kata Ling Tian. Sura tertawa. Bahkan Huo Ting, yang sudah memiliki keinginan untuk mati, melihat senyum di wajah Ling Tian, dan hatinya bergetar hebat. Penampilan seperti apa ini? Shuro. Setan. Mengingat URL. Itu luar biasa. Bahkan Huo Ting tidak ragu sedikit pun bahwa selama dia jatuh ke tangan Ling Tian, dia tidak akan bisa bertahan atau mati, dan akan berada di neraka di bumi. Huo Ting tertawa dengan suara rendah, "Bunuh aku. Bajingan kecil, segera bunuh aku. Selama kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu keberadaan orang tuamu," kata Huo Ting. Bahkan lebih gila. Orang tua. Ketika Ling Tian mendengar kata-kata itu, tubuhnya bergetar hebat, dan ada sentuhan keterkejutan di matanya. "Apa yang kamu bicarakan?" Matanya merah darah. Niat membunuh itu berat. Hati juga bergetar liar. Apakah begitu sulit bahwa orang tua tidak mati? Tapi saat itu ketika dia berada di kerajaan naga, semua orang mengatakan bahwa Ling Aotian hancur berkeping-keping. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Pada saat ini, tubuh Ling Tian mulai bergetar hebat,
Tetapi Huo Ting menoleh ke langit dan tertawa keras, "Bajingan kecil, kamu menembakku, kamu membunuhku. Aku mohon, bunuh aku." Huo Ting berkata ketika dia berbicara, dia bahkan melangkah maju, dia benar-benar melakukannya sendiri dan melukai seseorang dengan pistol, darah di dadanya terus mengalir seperti pegas. Sial. Hati Ling Tian penuh amarah, "Anjing tua, apa yang kamu lakukan pada mereka?" Ling Tian kesakitan yang tak tertahankan. Perubahan drastis dalam keluarga Ling saat itu membuat Ling Tian menjadi pendosa dalam semalam. Orang tuanya meninggal, dan bahkan ayahnya Ling Aotian tidak memiliki tulang yang tersisa. Pada akhirnya, dia hanya bisa membangun makam untuknya di Longguo. Bagaimana Anda tidak terkejut ketika mendengar berita tentang orang tua Anda hari ini? Bagaimana bisa kamu tidak menyukainya? Huo Ting dapat dengan jelas melihat ekspresi Ling Tian, "Apakah kamu tidak marah?" Tanda tanya. "Saya," dan senyum itulah yang menggerakkan saya sedikit belas kasih. "Saya hanya ingin menemukan dia keluarga biasa, tidak apa-apa. Tapi ketika saya memberinya makan, saya menemukan bahwa dia adalah seorang penyihir seni bela diri, jadi saya membuat rencana untuk membawanya kembali ke keluarga dan menyatakan kepada dunia luar bahwa sayalah yang tidak ada di sini. Anak perempuan tidak sah. Dan, beri nama dia Huo Qingyu. Dia tidak mengecewakan saya baik, dia menunjukkan bakat super tinggi dalam seni bela diri di usia muda, dan bahkan keluarga Huo mengandalkannya untuk mengembangkan formasi 3 talenta. Kekuatannya telah melonjak, dan keluarga Huo saya telah menjadi salah satu dari 12 keluarga di Nanzhou dalam satu gerakan." Ketika Huo Ting mengatakan ini, matanya menjadi lebih suram. Pada saat itu, Kaisar menganggapnya sebagai putrinya sendiri, tetapi sayangnya, sampai perubahan 9 gerbang terjadi, di mana sekelompok pemuda dengan kualifikasi bagus terlibat. Tanda tanya. Huo Qingyu bahkan tidak mematuhi perintah keluarga, dan menjalin hubungan dengannya secara pribadi. Keluarganya berbeda, dan dia menggunakan kawin lari sebagai sarana. Ketika dia kawin lari dengan semut di dunia bawah, apakah dia berpikir namun, Kaisar telah mengolahnya selama beberapa dekade. Bahkan dengan kawin lari Huo Qingyu, keluarga Huo saya dipermalukan untuk sementara waktu, dan saya tidak dapat mengangkat kepala saya di antara 12 keluarga di Nanzhou. Berapa banyak orang yang berbicara di belakang mereka. Anginnya tidak kencang, dan disiplinnya tidak baik. Bagaimana mungkin aku, Huo Ting, rela menderita penghinaan seperti itu? Huo Ting berkata, matanya membelalak, dan dia berteriak pada Ling Tian, "Pelaku yang menyebabkan semua ini kamu ayah terkutuk itu, Ling Aotian." Kemarahan itu semakin kuat. Niat membunuh di mata Huo Ting sepertinya memancar keluar, dan dia ingin menghancurkan Ling Tian sepenuhnya. Menghadapi kata-kata marah Huo Ting, hati Ling Tian semakin tenggelam, dan kata-kata Huo Ting menembus dadanya seperti pisau tajam. "Lalu di mana ibuku sekarang?" Dia bertanya. Di telapak tangannya, pembuluh darah muncul. Ling Tian tampak seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Niat membunuh, berkedip dan melarikan diri. Menghadapi niat yang sangat membunuh, Huo Ting tertawa nakal, "Aku tidak tahu bahwa Ling Aotian berjuang keras di alam bawah kerajaan naga dan sedang sekarat. Bukan untuk saya Zhan Zun yang kuat dikirim untuk mengulurkan tangan membantu, saya khawatir mereka akan mati dalam pertempuran." Pada awalnya, Huo Qingyu sangat ingin membawa Ling Aotian kembali ke Tianwei Tian. "Saya marah pada hatiku, jadi aku pergi menemuinya. Kupikir, selama Huo Qingyu bisa melepaskan Ling Aotian dan semua yang ada di Longguo, aku masih bisa memperlakukannya sebagai wanita tertua di keluarga Huo." Sayangnya, Huo Ting menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu yang baik dari yang buruk, dia harus khawatir tentang itu. Segala sesuatu di kerajaan naga. Dalam kemarahan, aku sudah memulai langkah pamungkas, tapi Huo Qingyu melemparkan pukulan hitam manik, yang memaksa semburan asap beracun, memblokir serangan saya. Ketika saya mengejar lagi, hanya melihat bahwa Huo Qingyu dan 2 lainnya telah jatuh dari tebing, saya kemudian mengirim orang untuk mencarinya, tetapi tidak menemukan apapun. Huo Ting tersenyum pahit. "Awalnya, saya pikir itu adalah hasil terbaik, tetapi saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, Anda muncul."
Ketika saya tahu Anda muncul, untuk mencegah Anda datang untuk mengenali kerabatmu, aku memikirkan konferensi keluarga Huo. Pada pertemuan itu, membunuhmu secara langsung juga dapat menyelamatkan wajah keluarga Huoku, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi begitu kejam. Mata Huo Ting dipenuhi dengan kedinginan, semua ini karena kamu, kalian semua. Jika itu bukan untuk Huo Qingyu yang melahirkanmu, dia seharusnya meninggalkan segalanya di kerajaan panjang. Maka keluarga Huo saya masih keluarga 12 Nanzu. Datang untuk mengenali kerabat. Keluarga Huo saya, bagaimana saya bisa mengenali bajingan seperti Anda? Kata-kata Huo Ting penuh dengan kebanggaan, seperti raja berpangkat tinggi. Ling Tian mengepalkan tinjunya, sialan. Terkutuk. Pelan. Kemarahan di hatinya meledak dalam sekejap. Ling Tian sudah lama berada di Tianwei Tian, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengenali keluarga Huo, dia hanya punya satu pikiran, yaitu menemukan ibunya. Bahkan jejak abu pun baik-baik saja. Di luar dugaan, yang mereka dapatkan sebagai gantinya adalah cedera lagi dan lagi. Konyol. Sayang. Pada saat ini, niat membunuh di hati Ling Tian menjadi lebih kuat, di mana tempat mereka jatuh dari tebing. Oh. Huo Ting menolak, apa yang bisa kukatakan padamu? Ada sebuah tebing, menunggu Anda menemukannya, apa gunanya? Selama bertahun-tahun, saya belum menemukan apapun. Anda dapat menemukannya jika Anda pergi ke sana, bukan? Saya pikir itu mungkin dimakan oleh burung nasar. Huo Ting berkata. Dia bahkan memprovokasi Ling Tian, U200B dengan geraman rendah. Dia mematahkan Cloud Spear di tangannya dan membaliknya dengan keras. Oh! Dada Huo Ting dengan kejam mengeluarkan sepotong daging dan darah. Adegan berdarah membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Melihatnya, Ling Tian merasa lebih kesal, sialan. Huo Ting memuntahkan seteguk darah, dan mencibir di wajahnya menjadi lebih nong, bunuh aku. Bunuh aku segera. Lagi pula kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, Huo Ting hidup dan mati tanpa arti. Ling Tian mengerutkan kening, niat membunuh meletus pada saat ini tepat ketika Ling Tian hendak menyerang, dia melihat sebuah pesawat terbang ke arahnya dari kedalaman langit. Itu adalah Huo Tianxiang. Melihat pemandangan itu, Huo Tianxiang semakin berseru, tidak. Huo Tianxiang tiba-tiba muncul di antara lingkaran pertempuran dan berdiri di depan Ling Tian. Tianer, apa yang ingin kamu lakukan?